Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nakula Surya Dharma dengan NIM 2310911310040 dari angkatan 2023. Di sini saya bertujuan untuk membuat video tugas dari Dr. Oski Iliandri, MKes, di mana menjelaskan sistem alat reproduksi pria, alat reproduksi wanita, dan juga sifat-sifat seksualnya. Langsung saja kita mulai. Oke, baik. Kita mulai dari organ reproduksi pria. Jadi sudah terlihat di sini ada bagian eksternal dari organ reproduksi pria. Bisa kita lihat di sini terdapat uh, penis di sini yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu glans penis, lalu dorsum penis, dan juga corpus penis. Untuk glans penis atau kepala penis merupakan ujung penis yang berbentuk seperti kubah dan sangat sensitif. Jadi di glans penis ini sangat banyak ujung syaraf yang sangat peka terhadap rangsangan. Jadi pada pria yang tidak sunat, glans ini ditutupi oleh kulit katan atau kuluf yang bernama preposium penis. Kemudian ada dorsum penis, kemudian corpus penis, itu bagian badan penisnya, bukan bagian utama yang terdiri dari jaringan erektil yang bisa mengembang dan mengeras saat terisi darah selama ereksi. Kemudian tadi ada profesium penis, ada profesium penis yang fungsinya untuk menutupi glans atau kepala penis pada pria yang tidak disunat. Jadi kulup ini bisa ditarik ke belakang untuk mengekspos si glans. Nah, itulah nanti glans akan terekspos ketika seorang pria itu telah menjalani proses yang namanya sunat. Lalu untuk di belakang dari tes itu, belakang penis itu terdapat skrotum. Skrotum merupakan kantung kulit yang menggantung di bawah penis dan berfungsi sebagai pelindung serta pengatur suhu bagi testis. Jadi skrotum ini fungsinya untuk menjaga agar suhu dari testis itu stabil sehingga sperma yang dihasilkan oleh testis bisa hidup dengan baik dan juga di suhu yang stabil, tidak kepanasan maupun tidak kedinginan. Jadi untuk skrotum itu bisa berkontraksi ataupun mengendur untuk menjaga suhu testis yang optimal bagi produksi sperma sehingga nantinya akan menghasilkan sperma yang berkualitas. Selanjutnya juga ada pubes, yaitu rambut kemaluan yang dimiliki oleh pria maupun wanita yang telah melewati masa pubertas. Jadi pasti akan memiliki pubes ini namanya, atau rambut kemaluan. Ya, selanjutnya ini adalah bagian internal dari organ reproduksi pria. Jadi di sini terdapat testis. Jadi ada skrotum yang membungkusnya, kemudian di sini ada testis, itu yang menghasilkan sperma tadi, kemudian di atasnya terdapat epididymis. Jadi atau epididymidis. Nah, untuk testis atau nama lainnya ada buah zakar yang sering kita dengar, merupakan sepasang kelenjar yang berbentuk oval yang terletak di dalam skrotum. Testis sendiri memproduksi sperma dan juga hormon testosteron. Jadi mereka pada testis ini juga terdiri dari tubulus seminiferus, yaitu tempat uh, produksi dari sperma tadi. Kemudian di atas tadi ada kan ada epididymidis. Nah, epididymidis atau epididymis merupakan saluran panjang yang melilit bagian belakang setiap testis. Tempat spermata disimpan sebelum keluar ke saluran lain. Epididymis terbagi di 3 bagian, yaitu bagian kaput di atas, kemudian
bagian korpus, bagian badan, dan juga bagian kauda atau bagian ekor, yang kemudian akan berlanjut ke vas deferens atau ductus deferens, yang merupakan saluran yang menghubungkan antara epididymis dengan uretra. Jadi sperma itu bergerak melalui vas deferens ini selama ejakulasi. Nah, saluran ini juga merupakan bagian dari sistem reproduksi yang sering kita kenal dengan prosedur vasektomi, yaitu pada pria-pria yang memilih untuk tidak memiliki anak lagi dengan cara memotong dari vas deferensnya ini. Kemudian ada vesicula seminalis. Di vesicula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan cairan kaya fruktosa yang menjadi sebagian besar cairan dari cairan semen. Nah, cairan ini tuh memberikan energi pada sperma untuk melakukan pergerakan menuju saluran reproduksi wanita, yaitu menuju sel telur. Kemudian ada prostata atau prostat yang ini. Jadi kelenjar yang terletak di bawah kandung kemih, yaitu atau disebut vesika urinaria, dan mengelilingi bagian awal uretra. Nah, prostat menghasilkan cairan yang bercampur dengan sperma dan cairan dari vesikula seminalis untuk membentuk semen. Cairan ini membantu menutrisi dan melindungi sperma selama masa ejakulasi. Selanjutnya ada uretra. Jadi uretra merupakan saluran yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Jadi pada pria uretra itu berfungsi untuk melakukan semen selama ejakulasi. Jadi uretra itu melewati dari penis sampai ke glans penis. Di sini sampai ke glans penis. Jadi selain urin dia juga tempat lewatnya sperma pada masa ejakulasi itu. Kemudian terdapat kelenjar Cooper atau glandula bulbo-uretralis. Jadi kelenjar kecil ini terletak di bawah prostat. Jadi ini prostat nih, tadi juga ada kecil sini. Nah, ini kelenjar Cooper tadi. Jadi kelenjar ini menghasilkan cairan pre-ejakulasi yang membantu melumasi uretra dan menetralkan keasaman urin yang tersisa di uretra sebelum ejakulasi. Jadi kan karena urin tadi itu tempat lewat urin juga selain sperma, jadi harus dibersihkan dulu nih dan dilumasi atau dilapisi sama cara pre-ejakulasi ini supaya ketika sperma lewat karena urin yang mungkin cenderung asam itu bisa membunuh si spermanya karena adanya sekret dari glandula bulbo-uretralis ini akan lebih aman untuk spermanya sehingga bisa lewat dan bisa keluar dengan hidup dan juga menjaga kualitas dari si spermanya. Kemudian pada penis itu terdapat struktur pendukung yaitu corpus cavernosum. Jadi dua kolom jaringan erektil yang berjalan sepanjang penis. Saat terisi darah, corpus cavernosum ini bertanggung jawab atas kekakuan dan panjang ereksi. Jadi untuk cavernosum itu ini satu dan juga yang di bawah dua. Jadi selanjutnya ada corpus spongiosum. Jadi corpus spongiosum ini merupakan kolom jaringan erektil yang lebih kecil yang mengelilingi uretra dan berlanjut ke glans penis. Corpus spongiosum membantu menjaga uretra tetap terbuka selama ereksi dan juga ejakulasi. Jadi corpus spongiosum ini tengah ini set, lalu sini ada corpus cavernosumnya, kiri kanan di tengahnya ada corpus spongiosum. Kemudian untuk fungsi dari corpus spongiosum ini ialah menjaga uretra tetap terbuka selama ereksi dan juga ejakulasi serta menjaga uretra dari ruptur yang dapat terjadi ketika ejakulasi itu terjadi. Selanjutnya terdapat tunica albuginea.
Nah, tunickel bugina ini merupakan jaringan lapisan kuat yang mengelilingi korpus cavernosum dan juga korpus spongiosum. Jadi yang mengelilingi ini. Tunickel albuginia membantu mempertahankan tekanan darah tinggi di dalam jaringan erektil selama ereksi. Jadi dia berfungsi sebagai pelindung dari dua uh, jaringan erektil ini. Nah, di sini ada glans penis tadi. Ini glans penisnya, kemudian ada corona glandis yang bentuknya itu menyerupai mahkota. Kemudian ada ostium uretrae externum. Di sini ada lubang tempat keluarnya urin serta sperma. Di dalam tadi dari vas deferens ke uretra, keluar di sini, keluar ke luar tubuh. Kemudian tadi ada profesium penis yang tadi bagian yang dibuang ketika seseorang itu telah melakukan proses yang namanya sunat. Jadi ini bagian yang dibuang. Kenapa dibuang? Jika dikaitkan dengan medis, sunat ini memiliki manfaat di mana membuang bagian profesium penis yang menghasilkan smegma. Nah, smegma ini adalah cairan yang sekret dari profesium yang berguna untuk melumasi agar tidak terjadinya lesi ataupun eh, goresan pada glans dengan profesium ini. Nah, smegma ini itu memiliki apa namanya dampak negatif, yaitu dia bisa menjadi bau dan juga uh, menyebabkan penyakit-penyakit kelamin yang berbahaya, sehingga disarankan dan lebih baik untuk dibuang. Nah, di sini terdapat testis tadi. Ini juga epididimidis yang lebih spesifiknya dan lebih jelasnya. Ini ada testis tadi, kemudian di atas ada epididymis, ada kaputnya, ada korpusnya, ada kaudanya. Di sini dia menempel di atas bagian testisnya. Dan untuk testis ini dia terdapat sepasang ya, ada kiri dan juga kanan. Nah, terus sebelah sini terdapat adalah testis. Jika dibuka itu akan terlihat lobulus-lobulus testis yang sangat banyak yang disebut lobuli testis. Kemudian setiap lobulusnya itu akan memiliki sekat atau pembatas antar lobulusnya yang bernama septum testis, yang dalam penyebutan jamak itu disebut septula testis. Inilah sperma itu dibentuk gitu. Dalam sini adalah terdapat tubulus seminiferus. Kemudian terdapat unika albuginia yang sama seperti di uh, penis tadi. Dia sebagai lapisan pelindungnya dari si testis ini. Kemudian ada ductuli efferentes testis. Jadi ini yang menyalurkan testis yang sudah dibuat ke epididymis, itu tempat pematangan spermanya. Jadi untuk kaput akan dari testis akan dibawa melewati duktuli, kemudian melanjut ke kaput epididymis, kemudian ke korpus epididymis, ke cauda epididymis, dan akan langsung dibawa ke keluar melalui ductus deferens atau vas deferens. Ini untuk terlihat detailnya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke organ reproduksi wanita. Jadi di sini terlihat ini adalah bagian vulva, yaitu organ eksternal dari reproduksi wanita. Yang pertama sangat jelas terlihat ada mons pubis yang sama seperti pada pria, di mana pria dan wanita yang sudah mengalami masa pubertas akan memiliki rambut kemaluan ini. Kemudian terdapat
labium minus dan juga maius. Untuk maius ini bagian luar ini yang besar, dan minusnya yang lebih kecil di sini. Jadi sepasang lipatan kulit yang besar dan berlemak membungkus dan melindungi struktur eksternal lainnya. Jadi dia fungsi untuk lapisi dan juga melindungi. Untuk labium minor itu yang kecil tadi itu memiliki fungsi sebagai sepasang lipatan kulit yang lebih kecil dan tanpa rambut yang terletak dalam labia mayora. Jadi labia mayora, kemudian ada labium minor di tengah yang mengelilingi bukaan vagina dan juga uretra. Untuk bukaan vagina itu yang ini, juga uretra ini yang di atas yang kecil. Kemudian terdapat klitoris merupakan struktur kecil berbentuk kerucut yang sangat sensitif dan terletak di bagian atas vulva, di mana labium minus itu bertemu. Jadi di sini ini kan labium minus dan di sini kerucut. Nah, ini adalah klitorisnya. Jadi klitoris merupakan pusat dari banyak sensasi seksual. Jadi disinilah eh, bagian yang sangat pekat terhadap rangsangan dari luar. Selanjutnya ada trapezium klitoris, yaitu lipatan kulit yang menutupi dan melindungi klitoris yang sangat mirip dengan kulup pada penis pria. Kemudian terdapat vestibulum, yaitu area antara labia minus yang mengandung yang mengandung bagian bukaan dari uretra. Itu tempat keluarnya urin ini uretra. Vestibulumnya. Kemudian terdapat bukaan vagina atau introitus, jadi lubang menuju vagina yang terletak di bawah uretra. Jadi ini uretra tadi, nah inilah bukaannya. Atau sebutannya ostium vaginae. Nah, bagian ini adalah tempat keluarnya darah menstruasi, jalan lahirnya bayi, dan tempat masuknya penis selama hubungan seksual terjadi. Kemudian terdapat kelenjar Bartolini, yaitu merupakan dua kelenjar kecil yang terletak di kedua sisi bukaan vagina. Kelenjar ini menghasilkan cairan pelumas yang dikeluarkan selama rangsangan seksual terjadi. Nah, di garis sini tadi ada ostium uretrae externum, yaitu tempat keluarnya urin tadi di atas ini, dapatkan urin, kemudian di bawahnya terdapat ostium vaginae atau eh, lubangnya itu lubang vaginanya, tempat tadi tempatnya masuknya penis, tempat keluarnya bayi, dan juga tempat keluar darah dari hasil dari proses menstruasi. Kemudian terdapat himen, yaitu yang kita kenal dengan nama selaput darah. Jadi setiap wanita yang belum melakukan hubungan seksual pasti memiliki selaput darah yang tentunya memiliki bentuk yang bermacam-macam pada setiap wanitanya. Jadi setiap wanita itu pasti berbeda dan tidak sama. Kemudian ada perineum, yaitu pembatas antara bagian vulva ini dengan bagian anus. Dan ini nih memiliki fungsi dan peran yang penting pada saat nanti proses kelahiran terjadi. Nah, apabila tadi untuk bagian daging dan lemaknya itu diangkat, sisa tulang dan juga alat kelaminnya, ini sudah terlihat makin jelas ya. Di sini juga ada tuber ischedicum, tempat dia melekatnya. Kemudian ada bulbus vestibuli, kemudian glandula vestibularis mayor. Jadi ostium uretranya di sini kan jelas, terus juga ini ostium vaginanya, juga ini untuk anus. Sini dia
dekat dengan simfisis pubik di sini ya, simfisis pubik ini. Dan di atas ini tadi yang mengkerucut merupakan klitoris tadi ya, bagian yang peka terhadap rangsangan. Dan setelah juga sini jelas bahwa ada labium minusnya. Jadi untuk labium maiusnya itu sudah diangkat bersama dengan daging-daging tadi. Sisa untuk bagian labium minusnya nih, celah-celah minusnya yang menempel pada alat kelaminnya ini. Detailnya seperti ini, kita lanjutkan. Nah, ini merupakan organ internal dari alat kelamin wanita untuk bagian internalnya. Jadi terlihat, jadi ini vulva tadi bagian eksternalnya dari ostium vagina akan masuk lalu bertemu dengan vagina. Jadi vagina merupakan saluran elastis yang menghubungkan vulva dengan serviks. Jadi vagina adalah jalan lahir bayi, tempat keluarnya darah menstruasi, dan saluran tempat masuknya penis selama hubungan seksual. Selanjutnya, di atas vagina ada serviks atau serviks uteri atau leher rahim. Jadi merupakan bagian bawah dari rahim yang sempit dan menonjol ke dalam vagina. Serviks memiliki lubang kecil yang memungkinkan aliran darah menstruasi dan spermatozoa itu masuk ke dalam rahim. Kemudian ada uterus ini yang paling besar. Uterus merupakan organ berongga berbentuk seperti buah pir yang terletak di dalam panggul. Uterus adalah tempat berkembangnya janin selama masa kehamilan yang pada bagian atasnya itu dinamakan fundus uteri dan untuk di bagian bawahnya itu dinamakan cervix uteri, itu bagian leher tadi. Kemudian terdapat endometrium. Endometrium adalah lapisan rahim yang menebal setiap siklus menstruasi untuk persiapan implantasi embrio. Jadi jika tidak terjadi kehamilan, maka bagian endometrium inilah yang akan luruh dan keluar ke vagina sebagai darah menstruasi. Gitu. Kemudian selanjutnya naik ke atas lagi terdapat tuba Fallopi atau tuba uterina ataupun sebutan lainnya adalah salpinx. Nah, untuk tuba uterina sendiri merupakan sepasang saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Jadi dia sepasang terdapat kiri dan kanan ya, kiri dan kanan sepasang. Di mana sel telur itu dilepaskan oleh ovarium dan bergerak melalui tuba Fallopi menuju rahim. Jadi lepas dari sini, akan jalan ke sini sampai ke rahim. Disinilah biasanya terjadi pembuahan sel ovum dan sel sperma. Kemudian adanya ovarium atau indung telur. Jadi sepasang kelenjar kecil yang berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Sel telur dilepaskan oleh ovarium. Kemudian bergerak melalui tuba Fallopi ke uterus. Ovarium memproduksi sel telur atau oosit dan hormon reproduksi seperti estrogen dan juga progesteron. Jadi dia menghasilkan oosit tadi menjalan tuba sampai ke uterus dan jika nanti di sini pembuahan akan berkembang di sini, tapi jika tidak terjadi pembuahan akan luruh ke bawah. Kemudian pada organ reproduksi wanita ini terdapat struktur pendukung yaitu seperti ligamen uterus yang merupakan berbagai ligamen yang menahan rahim
di tempatnya dalam rongga panggul, termasuk ligamen utama seperti ligamen kardinal, ligamen sacrouterine, dan ligamen puboservikal. Selanjutnya ada fornix, yaitu area di sekitar leher rahim yang terbentuk oleh pertemuan dinding vagina dan juga serviks. Yang terakhir ada perineum, jadi area kulit dan otot antara vulva dan anus. Jadi perineum ini sangat memainkan peran yang sangat penting dalam fungsi seksual dan juga kelahiran. Nah, ini lebih detailnya tadi cervix uteri di bagian sini, ini kan vaginanya naik ke cervix uteri, lalu ke fundus uteri, lalu ke isthmus tuba-uterina, atau merupakan penyempitan pada tuba-uterina, lalu jalan sampai ke ampula tuba-uterina, lalu bertemu dengan fibra, lalu baru sampai ke ovarium. Jadi untuk oosit itu dia dihasilkan di ovarium, lalu akan menjalar ditarik oleh fibra, lalu sejadi-jadi gitu, lalu akan menjalar jalan-jalan di tuba uterina, lalu terjadilah pembuahan di daerah sini biasanya. Nah, jika pembuahan terjadi di isthmus tuba uterina, itu memiliki resiko terjadinya kehamilan ektopik yang cukup tinggi. Nah, jika sudah terjadi pembuahan di sini tadi, akan lanjut ke fundus uteri, menempel di endometrium, lalu berkembang jadi janin dan juga ini lahir keluar melalui vagina di sini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari alat kelamin pria dan juga wanita yang sangat terkait dengan reproduksi dan juga kepuasan seksual. Jadi mulai dari fungsi seksual dari alat kelamin pria dulu. Yang pertama adalah penis. Jadi penis ini memiliki fungsi untuk ereksi, yaitu penis menjadi ereksi sebagai respon terhadap perasaan seksual. Jadi ereksi ini memungkinkan penetrasi selama hubungan seksual. Yang kedua, adanya ejakulasi, yaitu proses di mana sperma dikeluarkan dari penis melalui uretra. Ejakulasi terjadi sebagai bagian dari orgasme pria dan sperma dilepaskan saat uh, dilepaskan yang dilepaskan dapat membuahi sel telur jika hubungan seksual terjadi pada masa subur wanita. Dan ketiga adalah kepuasan seksual. Jadi glans penis tadi, terutama pada bagian frenulum dan juga corona glandisnya itu memainkan peran penting di mana memberikan kepuasan seksual pada pria yang dimana di sana itu terdapat ujung-ujung syaraf yang sangat banyak yang sangat sensitif dan yang sangat peka dan juga sangat sensitif. Kedua itu ada testis, jadi testis memiliki fungsi untuk memproduksi sperma dan yang dibutuhkan untuk membuahi sel telur pada wanita. Jadi ini adalah fungsi vital dari alat reproduksi pria. Kemudian juga dia memproduksi dari hormon seksual yaitu testosteron. Kemudian ada vesicula seminalis, prostat dan kelenjar Cooper yang bekerja sama dalam produksi cairan semen. Jadi kelenjar-kelenjar ini menghasilkan cairan yang bercampur dengan sperma untuk membentuk semen. Cairan ini yang memberikan energi dan melindungi sperma dalam pergerakannya menuju saluran reproduksi wanita. Kemudian kita lanjut ke fungsi seksual dari alat kelamin wanita yaitu vagina. Yang merupakan yang pertama adalah tempat penetrasi dan juga interaksi seksual. Jadi vagina adalah saluran yang memungkinkan penetrasi selama hubungan seksual. Dinding vagina itu sangat elastis dan dapat merespon rangsangan dengan perumasan alami yang membuat hubungan seksual menjadi lebih nyaman. Dan yang kedua ialah kepuasan seksual, di mana vagina itu terutama pada bagian sepertiga luar dan daerah sekitar klitorisnya sangat sensitif terhadap rangsangan dan memainkan peran penting dalam kepuasan seksual wanita. Selanjutnya ada klitoris, yaitu tempat stimulasi dan juga orgasme yang dimana adalah pusat utama dari sensasi seksual pada wanita dengan yang
disebabkan oleh terdapatnya ribuan ujung syaraf yang sangat sensitif terhadap rangsangan yang akan berujung pada orgasme. Dan selanjutnya ada ovarium. Jadi fungsi ovarium ini adalah memproduksi sel telur, itu oosit yang diperlukan untuk reproduksi. Yang kemudian akan dilepaskan selama masa ovulasi yang dapat dibawahi oleh sperma. Dan juga fungsi kedua ada produksi hormon seksual yaitu estrogen dan juga progesteron yang mana mengatur dari siklus menstruasi, perkembangan seksual sekunder seperti kelenjar mamai atau payudara, dan juga menjaga libido dari wanita tersebut. Dan kita ada uterus, itu untuk menstruasi dan juga kehamilan. Jadi uterus memainkan peran penting dalam siklus menstruasi dan merupakan tempat implantasi dan perkembangan janin selama kehamilan. Ini ada fungsi dari labium minus dan maius, jadi untuk perlindungan dan juga sensasi seksual karena memiliki ujung saraf yang berkontribusi terhadap sensasi selama aktivitas seksual. Kemudian ada kelenjar Bartholin. Jadi kelenjar Bartholin ini menghasilkan cairan pelumas yang bantu melumasi vagina selama rangsangan seksual terjadi dan meningkatkan kenyamanan selama hubungan seksual. Dan interaksi dalam fungsi seksual selama hubungan seksual terjadi itu ialah interaksi antara alat kelamin pria dan wanita yang memungkinkan terjadinya penetrasi, ejakulasi, dan juga pembuahan atau fertilisasi, yang dimana sensasi seksual dan kepuasan adalah aspek penting dari fungsi seksual untuk kedua jenis kelamin, dengan tujuan biologis utama dari reproduksi serta tujuan emosional dan psikologis yang terkait dengan keintiman dan hubungan antar pasangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan utamanya adanya reproduksi ini untuk melakukan kewajiban kita sebagai manusia, yaitu untuk meneruskan keturunan dan juga generasi ke anak dan cucu kita. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Salah dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.